Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami yang berjudul Membangun Sistem Kendaraan Indonesia yang Lebih Aman Melalui Proving Ground. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, Nyuvia Nyukentrin. Yang kedua, Ravelindo Anderson. Kemudian yang ketiga, saya sendiri, Renaldi Arya Indrawan. Yang keempat, Randy Oktawijaya. Yang kelima, Retno Riyati. Dan yang terakhir, Ridho Baitul Harisma. Pembangunan Proving Ground. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah memiliki Grand Design untuk Proving Ground yang ada di Bekasi. Ini sebagai bagian dari Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi di Bekasi. BPLJ SKB Proving Ground Bekasi berusaha menjadi fasilitas penguji kendaraan berstandar internasional. Tujuan dari pengembangan fasilitas pengujian tersebut adalah untuk meningkatkan standar keamanan produk kendaraan bermotor dan untuk mengurangi tingkat emisinya. Pengembangan ini akan menyangkut penerapan 19 UN Regulation untuk pengujian kendaraan bermotor termasuk uji tabrak dan uji emisi. Dan untuk saat ini proyek sedang dalam proses prakualifikasi. Ini adalah contoh rincian rencana peningkatan BPLJ SKB Bekasi menjadi berstandar internasional. Yang pertama, pada tahun 1988, Balai Penguji Layak Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor resmi didirikan dan ini menjadi unit pelaksanaan teknis sendiri. Jadi mereka menjadi satu entitas yang berdiri sendiri dan tugasnya adalah untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian pada tahun 2020, Balai Penguji Layak Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi juga telah memiliki beberapa fasilitas untuk menguji kemudian 3 kualitas pengujian berstandar UMNR dan berstandar kualitas yang tinggi. Kemudian rencana tahun 2022 dan 2023 adalah pengembangan lebih lanjut menyempurnakan terhadap balai pengujian ini untuk membangun fasilitas proving ground yang berstandar internasional. Tentunya kalau ada bunyi seperti ini ada jaminan aspek safety, jadi semua kendaraan yang nanti akan dibuat di Indonesia itu akan ada pengakuan dari beberapa negara lain sebagai tujuan ekspor yang sudah berkualifikasi safety. Kemudian berikutnya nanti setelah nanti konstruksi sampai dengan tahun 2024, Indonesia akan resmi memulai mengoperasikan proving ground yang berstandar internasional. Kemudian yang terakhir ada menyangkut masalah fasilitas pengujian kendaraan listrik sebagaimana Perpres 55 tahun 2019 bahwa Indonesia saat sekarang ini mendorong untuk produk kendaraan bermotor listrik baik sepeda motor maupun mobil, termasuk juga penggunaannya. Kemudian proving ground juga akan memiliki potensi manfaat ekonomi dan sosial baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Indonesia sangat serius untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan. Di antaranya nanti akan ada peningkatan keselamatan, yaitu peningkatan keselamatan kendaraan bermotor. Kemudian penurunan pencemaran udara saat ini yang kurang baik di Indonesia, terutama di kota besar. Salah satunya adalah karena gas buang CO2 dari kendaraan bermotor. Yang nantinya akan memiliki alat untuk uji itu dengan harapan untuk kondisi kualitas udara semakin lama akan semakin baik. Dan sekarang sedang membangun program servis atau membangun kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan massal di beberapa perkotaan dan skema by the service untuk menjamin kendaraan untuk penurunan pencemaran. Fasilitas proving ground. Jelas, skemanya sudah diatur secara spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Di DPRJ SKB Bekasi ini, dalam berupa upaya untuk menyediakan fasilitas indoor-outdoor dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. Ada beberapa manfaat yang bisa dicapai dari aspek peningkatan keselamatan berkendara. Kemudian, aspek penurunan pencemaran udara atau emisi. Aspek sosioekonomi, layar, serta upaya untuk mendukung ekspor atau penerimaan produk otomotif Indonesia, terutama di negara-negara ASEAN.
Ada beberapa faktor tentunya yang berkontribusi pada tingkat kecelakaan ini. Antara lain adalah kondisi daripada kendaraan ini yang juga coba ditangani atau diatasi dengan penyediaan fasilitas di proving ground. Tahapan pembangunan proving ground. Proyek yang sedang digarap oleh Kementerian Perhubungan ini adalah untuk membangun yang namanya proving ground, di mana proving ground tersebut adalah diutamakan untuk melakukan pengetesan untuk kendaraan bermotor roda 4 khususnya, dan juga bisa untuk roda 2 serta mungkin kendaraan-kendaraan berat lainnya. Kenapa proving ground ini begitu penting untuk industri otomotif? Karena industri otomotif saat ini masih memerlukan fasilitas yang begitu baiknya untuk supaya kita bisa memperkuat posisi kita melakukan ekspor ke luar negeri. Industri otomotif. Dengan Pak Menteri Perhubungan mengenai pelabuhan Patimban ataupun ekspor yang boleh dikatakan pelabuhan tersebut hampir dihususkan untuk pengeksporan kendaraan mobil dari Indonesia ke luar negeri maupun dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Jadi itu adalah suatu perlakuan yang luar biasa sekali. Dengan bangga saya katakan semua mobil-mobil di Indonesia, Anda boleh lihat BMW apakah itu mau seri 5 mm kali 5 maupun yang namanya kali 7 itu semua telah kita assembling di Indonesia. Kita siap untuk ekspor semua mobil seperti Agya, Ayla, hampir 95%, 97% adalah karya putra bangsa ini. Jadi kita bisa menghadirkan mobil yang luar biasa. Kita punya Mitsubishi Xpander satu-satunya di dunia yang diproduksi di Indonesia, dan kita sudah ekspor ke mancanegara, diterima dimanapun juga. Kita punya Isuzu Straga, satu-satunya kendaraan komersial yang hanya diproduksi di Indonesia dan sudah mulai diekspor ke luar. Dari Kementerian Perhubungan terutama dan Kementerian Perindustrian untuk membuat proving ground sehingga memfasilitasi industri otomotif di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia untuk bisa bersaing ke luar negeri. Kami ingin menjadi pusat daripada produksi otomotif di ASEAN dan kalau bisa juga untuk yang namanya dunia luar Cina maupun Jepang dan Korea yang sudah demikian mahalnya sehingga kita mampu bersaing. Ingat bahwa negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam tidak akan menyerah begitu saja. Sehingga kita bisa dikatakan sawa semenda atau mampu memenuhi kebutuhan Indo mobil ataupun kendaraan roda 4 di Indonesia. Jadi sekali lagi memang fasilitas proving ini akan bisa sangat dimanfaatkan nanti kita sudah beroperasi setelah proses pembangunan selama 2 tahun mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.